Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, salam jumpa. Kita jumpa kembali dalam acara Renungan Kidi. Adik-adik, tadi sempat mendengar nggak Kak Santi bersenandung? Kak Santi ulang ya. La 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 la. La 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 la. Ada yang tahu tadi Kak Santi nyanyikan apa? Ya, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati mulutku yang kecil. Mau tahu lanjutan ceritanya? Kenapa ya hati-hati dengan mulutku yang kecil? Kan mulut kita kan Tuhan beri ya. Di mulut kita nih kita makan, ngomong. Terus kenapa mesti hati-hati nih sama mulut kita nih yang kecil ini? Sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan pastinya membaca Alkitab, Kak Santi ajak kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan berkati kami ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kita lanjutkan ya. Hati-hati mulutku yang kecil. Yuk nyanyi sama-sama. Hati-hati mulutku yang kecil. Lanjutannya apa? Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku, mulutmu yang kecil. Apa ya makna lagu ini? Kenapa sih hati-hati mulut kita yang kecil ini? Ada yang tahu maknanya? Ya, artinya melalui lagu ini kita diingatkan untuk selalu menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Ayo, siapa yang kalau bicara itu suka nggak hati-hati sama apa yang kita katakan? Kita baca Alkitab ya, kita baca firman Tuhan ya tentang hal ini. Yuk, Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya
tanpa alasan. Jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dimilikinya ganti nyawanya. Tetapi layangkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Firman Tuhan kepada iblis, baiklah, ia dalam kuasamu, hanya sayangi nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub bisul yang busuk dari telapak kakinya sampai ke puncak kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Adik-adik, Pak Ayub adalah seseorang yang menjaga ucapannya, menjaga bibirnya, menjaga perkataannya, agar dalam perkataannya dia tidak berbuat dosa. Pak Ayub ditimpakan kesusahan. Ia menderita penyakit bisul di seluruh badannya, di seluruh tubuhnya. Mulai dari telapak kaki sampai ke puncak kepalanya dipenuhi dengan bisul yang busuk. Aduh. Lalu ia duduk di tengah-tengah abu. Ia mengambil beling. Adik-adik tahu beling kan ya? Pecahan-pecahan kaca itu untuk menggaruk-garuk badannya. Aduh. Kasihan ya Pak Ayub ya. Menggaruk-garuk badannya. Itu pastikan badannya penuh dengan darah kan ya adik-adik? Istrinya menyuruh Pak Ayub untuk mengutuki Allah, untuk mengatakan yang tidak baik tentang Allah. Apa tanggapan Pak Ayub? Pak Ayub yang sudah sakit bisul, saking gatalnya, ia menggaruk dengan beling. Aduh, Pak Ayub menegur istrinya. Meski Pak Ayub mengalami banyak musibah, Pak Ayub tidak mau mengucapkan kata-kata yang melawan Tuhan, yang melawan Allah. Pak Ayub tidak berdosa dengan ucapannya, dengan kata-katanya. Pak Ayub mau menerima yang baik, mau menerima keadaan yang pun penuh dengan sakit yang sudah Allah izinkan terjadi padanya. Adik-adik, yuk kita diajak untuk meneladani Pak Ayub. Meskipun ditimpa begitu banyak kesusahan, sakit, kemalangan, bahkan ada yang menyuruh Pak Ayub untuk mengatakan yang tidak baik tentang Tuhan, Pak Ayub tetap bisa menjaga ucapannya pada Allah agar apa yang dia katakan tidak berbuat dosa. Karena itu adik-adik, hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati mulutmu yang kecil. Mari berhati-hati menggunakan setiap kata-kata kita. Perhatikan ya, perhatikan kata-kata kita, ucapan kita, jangan melukai orang lain, ucapan kita juga jangan melukai diri kita sendiri. Supaya kita tidak berbuat dosa.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami dikaruniakan tubuh kami yang baik, juga mulut kami. Kami diajak untuk menjaga perkataan kami, agar perkataan kami adalah perkataan yang baik, adalah perkataan yang penuh kasih kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang tua, juga kepada diri kami sendiri. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe ya, dan di-like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin teman-teman kita. Tuhan memberkati.